Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sarayan dengan NIM 121024545023005. Dengan ini saya akan membawakan materi terkait dengan strategi distribusi dalam manajemen pemasaran perikanan. Jadi yang pertama kita ketahui dulu apa itu strategi distribusi. Jadi strategi distribusi ini merupakan upaya yang dilakukan perusahaan atau pelaku usaha untuk menyalurkan produk perikanan dari produsen kepada konsumen secara efektif, efisien dan juga tepat waktu. Jadi dalam pemasaran perikanan, distribusi sangat penting karena sebagian besar produk itu perikanan bersifat mudah rusak atau perishable. Sehingga kita memerlukan sistem penyaluran yang tepat dan juga terorganisir. Kemudian kita masuk yang pertama, yaitu terkait dengan saluran distribusi. Jadi saluran distribusi ini merupakan jalur yang dilalui produk perikanan sejak dari produsen hingga sampai ke konsumen akhir. Jadi kemudian ada juga jenis saluran distribusi, yaitu ada saluran distribusi secara langsung, kemudian ada juga saluran distribusi secara tidak langsung. Dimana kalau saluran distribusi secara langsung ini dari produsen menjual produk itu langsung ke konsumen tanpa perantara. Kemudian kalau saluran distribusi tidak langsung, yaitu contohnya seperti produk tersebut itu disalurkan melalui perantara seperti pedagang pengumpul, distributor atau pengencer. Kemudian ada juga fungsi saluran distribusi, yaitu pertama mempermudah penyaluran produk, kemudian memperluas jangkauan pasar, kemudian ada juga menjaga ketersediaan produk bagi konsumen, dan yang terakhir yaitu mengurangi biaya dan waktu distribusinya. Kemudian kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu terkait dengan supply chain management atau SCM. Jadi supply chain management ini atau yang biasa kita sebut manajemen rantai pasok itu merupakan proses pengelolaan aliran barang, informasi dan juga keuangan dari pemasok hingga konsumen secara terintegrasi. Kemudian ada juga komponen SCM itu dalam perikanan, yaitu yang pertama sebagai pemasok, contohnya ada benih, pakan dan juga sarana produksi. Kemudian ada juga pembudidaya atau nelayan. Kemudian yang ketiga ada pengolahan hasil perikanan, distributor, pengecer dan juga konsumen. Kemudian ada juga tujuan SCM itu sendiri, yang pertama yaitu menjaga kelancaran pasokan produk. Kemudian yang kedua yaitu menekankan biaya distribusinya. Kemudian yang ketiga menjaga kualitas dan juga kesegaran produk tersebut. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian kita masuk pada materi yang berikutnya terkait dengan marketplace. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan kata marketplace. Jadi marketplace ini merupakan platform digital yang mempertemukan penjual dan juga pembeli dalam satu tempat secara online. Yaitu peran marketplace dalam pemasaran perikanan, yaitu yang pertama memperluas jangkauan pemasaran, kemudian ada juga mempermudah promosi produk, kemudian ada juga mempercepat proses transaksinya. Dan yang terakhir yaitu membantu pelaku usaha menjangkau konsumen di berbagai daerah. Contohnya yaitu seperti ada produk seperti ikan beku atau abon ikan, kemudian ada juga kerupuk ikan, udang dan lain-lainnya itu dipasarkan melalui marketplace sehingga dapat dijual ke seluruh Indonesia. Kemudian dengan adanya marketplace ini membawa keuntungan yaitu terkait dengan biaya pemasarannya jadi relatif rendah, kemudian dapat mempermudah pelaku UMKM. Kemudian yang terakhir yaitu menyediakan berbagai metode pembayaran dan juga pengiriman. Kemudian kita masuk yang terakhir yaitu terkait dengan e-commerce. Jadi e-commerce ini kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet, yaitu dengan menggunakan website, aplikasi atau media digital lainnya. Jadi dengan adanya e-commerce ini juga dapat mempermudah transaksi secara online, kemudian dapat juga meningkatkan akses pasar tanpa ada batas wilayah, kemudian dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan dan juga mendukung pemasaran digital yang lebih efektif. Itu contohnya itu seperti ada perusahaan pengolahan hasil perikanan ini memiliki website sendiri untuk menjual produk olahan seperti nugget ikan, bakso ikan dan juga ikan asap secara langsung kepada konsumen. Kemudian ada juga manfaat dari e-commerce ini dapat meningkatkan volume penjualan, dapat memperluas pasar nasional hingga internasional, kemudian dapat mempermudah promosi dan juga pelayanan pelanggan, dan yang terakhir yaitu mengurangi ketergantungan pada toko fisik.
Jadi dari sekian materi yang sudah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa strategi distribusi ini merupakan bagian penting dalam manajemen pemasaran. Karena dengan adanya strategi distribusi juga dia berperan dalam menyalurkan produk dari produsen hingga ke konsumen. Jadi dengan adanya saluran distribusi itu dapat membantu penyaluran produk, kemudian supply chain management atau manajemen rantai pasok ini juga dapat dikelola secara menyeluruh, sedangkan marketplace dan juga e-commerce ini memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar dan juga meningkatkan efisiensi pemasaran. Dengan adanya penerapan strategi distribusi yang tepat dapat meningkatkan daya saing serta keuntungan bagi usaha perikanan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal guys.